Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni, NIM 18030608 dari Program Studi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Di kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Produksi Ternak Unggas yang dibimbing oleh Ibu Tati Vidianasari SPTMP. Yang pertama, saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu sifat-sifat bangsa ternak dan pewarisannya. Yang pertama itu sifat pada kepala, meliputi tipe jengger, warna paruh, mata, dan kuping atau telinga. Yang kedua, tata warna bulu dan tipe bulu. Yang ketiga, sengs dan fit. Yang keempat, warna kulit. Yang kelima, bentuk tubuh, leher dan kom. Yang keenam, lethal abnormalitan. Yang ketujuh, egg production dan egg karakter. Dan yang kedelapan, mengeram. Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 2. Yang pertama, sistem pencernaan terdiri dari esofagus, memiliki fungsi sebagai saluran masuknya makanan. Selanjutnya, crop yaitu tempat penyimpanan makanan sementara. Selanjutnya, propendiculus yaitu tempat menghancurkan makanan. Selanjutnya, gijat atau ampela yaitu tempat penggilingan makanan. Selanjutnya, pankreas yaitu membantu mensekresi pencernaan. Selanjutnya, usus halus yaitu terdiri dari duodenum, jejunum, dan uleum yang memiliki fungsi sebagai penyerapan nutrisi dalam makanan dan minuman. Selanjutnya, usus besar yaitu berfungsi sebagai penyerapan air dan feses. Yang selanjutnya yaitu seka yaitu membantu pencernaan makanan. Yang terakhir yaitu kloaka yaitu pengeluaran kotoran. Yang kedua, sistem reproduksi pada ayam jantan meliputi testis yang merupakan kelenjar kelamin. Yang kedua, epididymis yang merupakan saluran dalam skrotum. Yang ketiga, vas deferens yaitu tempat pematangan sperma. Dan yang terakhir, kloaka yaitu tempat pengeluaran reproduksi. Selanjutnya, sistem reproduksi ayam betina yang terdiri dari ovari yang merupakan induk telur. Yang kedua, infundibulum yaitu menampung sel telur. Yang ketiga, magnum yaitu yang membentuk putih telur. Yang keempat, uterus yaitu pemisahan putih telur dengan kuning telur. Yang kelima, vagina yang merupakan organ seksual. Yang keenam, oviduk yaitu dua saluran halus yang menghubungkan antara ovarium dengan rahim. Yang selanjutnya terakhir, kloaka yaitu tempat pengeluaran reproduksi. Ketiga, sistem ekskresi terdiri dari ginjal yang memiliki fungsi untuk menghilangkan kelebihan air. Yang kedua, ureter yaitu jalur urin dari ginjal ke kantong kemih. Kantong kemih itu merupakan tempat penyimpanan urin. Yang ketiga, kloaka yaitu tempat keluarnya urin. Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 3. Proses terbentuknya telur ayam dimulai dengan terbentuknya ovum di dalam ovarium. Ovum yang telah matang akan dilepaskan oleh ovarium dan ditangkap oleh infundibulum. Kuning telur akan berada di bagian ini selama 15-30 menit tanpa adanya penambahan unsur lain. Selanjutnya, kuning telur masuk ke bagian magnum dan putih telur disekresikan. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Kemudian telur masuk ke bagian isthmus dan dibungkus oleh membran sel. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 1-1,5 jam. Setelah membran sel terbentuk, kemudian masuk ke dalam uterus dan terjadi pembentukan kerabang telur. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 20-21 jam. Telur yang sudah terbungkus oleh kerabang kemudian masuk ke dalam vagina dan dikeluarkan melalui kloaka. Proses pembentukan telur ayam membutuhkan waktu sekitar 25-26 jam. Maka dari itu, ayam tidak mampu bertelur lebih dari 1 butir per hari. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu faktor-faktor yang perlu diperhatikan pada saat menetaskan telur unggas. Yang pertama itu ada faktor fumigasi mesin tetas, yang kedua tempat penetasan, yang ketiga kelembapan penetasan, yang keempat ventilasi mesin tetas, yang kelima posisi telur selama
penetasan dan pemutaran, dan yang keenam yaitu membedakan telur fertil dengan candling. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 5, yaitu perkembangan embrio unggas mulai hari ke-8 sampai hari ke-19. Hari ke-8 yaitu mulai pembentukan bulu, hari ke-10 mulai pengerasan paru, hari ke-13 penampakan sisik dan kuku, hari ke-14 embrio mulai memutar kepalanya ke arah ujung tumpul telur, hari ke-16 sisik kuku dan paru menjadi halus dan keras, hari ke-17 paru memutar ke arah rongga udara, dan hari ke-19 yolk sac mulai memasuki rongga tubuh. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 6. Proses biosintesis telur. Yang pertama, kita harus mengetahui jalur pembentukan telur yang dimana di dalamnya terjadi beberapa proses sintesis, yaitu yang pertama ovari, yang kedua infundibulum, yang ketiga magnum, yaitu tempat terjadinya sintesis albumin, selanjutnya isthmus, selanjutnya kelenjar kerabang, yaitu tempat terjadinya sintesis kerabang, dan yang terakhir vagina. Sintesis albumin telur. Sintesis albumin telur terjadi di magnum selama 3 jam. Hormon yang membantu dalam proses sintesis albumin telur yaitu hormon steroid dan hormon estrogen. Hormon estrogen sangat berperan penting dalam pembentukan protein. Selanjutnya, sintesis yolk atau kuning telur. Yolk disintesis di dalam hati di bawah koordinasi hormon gonadotropins dan hormon steroid. Komponen yang terdapat di dalam yolk yaitu asam amino, fosfor, kalsium, dan lipid. Sekian jawaban yang dapat saya utarakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.